Hai, kali ini kita akan bahas 5 persiapan utama sebelum memulai latihan berban. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah mental, yang ketiga cairan yang cukup, yang keempat pakaian, dan yang kelima asupan energi. Kita bahas satu persatu. Sebelum memulai latihan beban, sangat penting untuk melakukan beberapa persiapan supaya latihan kamu hasilnya optimal dan meminimalisir cedera. Nah, yang pertama adalah waktu. Kamu perlu menyediakan waktu khusus untuk latihan supaya jadwal latihan kamu terprogram dengan baik. Kenapa? Karena latihan itu hanya satu dari banyak aktivitas kamu seharian penuh. Contohnya begini, misalnya kamu kerja nih jam 8 sampai jam 5. Berarti kamu harus menyiapkan jam untuk latihan di sore hari. Sepulang kerja sampai batas waktunya adalah malam dengan beberapa aturan ya. Nah, kalau misalnya waktu kerja kamu fleksibel, kamu bisa aja latihan di pagi dan siang hari. Tapi, kamu harus alokasikan waktu sesuai dengan jenis program kamu. Secara umum, latihan terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu pemanasan, pendinginan, dan latihan inti. Pemanasan dan pendinginan biasanya memakan waktu masing-masing 10 menit, berarti sudah menghabiskan waktu 20 menit. Dan latihan inti minimal harus menyediakan waktu sebanyak 30 menit. Jadi, latihan overall yang katakan kamu habiskan waktu 1 jam. Ditambah lagi, waktu tempuh kamu dari tempat kerja atau dari rumah ke tempat latihan. Misalnya jaraknya memakan waktu sekitar setengah jam. Berarti secara umum, 1 jam untuk latihan dan setengah jam untuk prepare ke sana, maka kamu harus menyediakan waktu sekitar 1,5 jam untuk latihan. Masukkan itu ke dalam jadwal rutin kamu, apakah 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, tergantung tujuan program latihan kamu. Yang kedua, masih mengenai waktu ya, kamu harus memilih dan menetapkan sesi latihan di hari yang mana. Maksudnya apakah di porsi waktu pagi, porsi waktu siang, atau malam. Karena ketiganya membutuhkan persiapan yang beda-beda. Kita ambil contoh begini. Misalnya kamu memilih latihan pagi, gym kamu buka jam 8. Maka kamu harus menyiapkan pre-workoutnya 1 jam sebelumnya. Katakanlah kamu harus sarapan. Tergantung apakah kamu tipe orang yang makan sarapannya big meal atau yang cemilan aja. Nah, kalau misalnya kamu yang big meal, baik di pagi, siang, dan malam, waktu yang harus disediakan dari mulai makan sampai latihan minimal 2 jam. Tapi kalau kamu tipikal orang yang sukanya atau bisanya kapasitas tubuh hanya makan cemilan saja, maka kamu bisa kasih space sekitar 45 menit sampai 1 jam dari mulai memasukkan makanan ke dalam tubuh sampai latihan. Nah, kalau misalnya kamu latihan siang nih, kita ambil contoh kedua ya, latihan siang. Makan siangnya jam 1, maka kasih space 2 jam, berarti latihannya baru bisa dilakukan di jam 3. Kenapa? Karena supaya tidak rebut-rebutan energi yang dihabiskan untuk pencernaan dengan energi yang harus disalurkan ke otot. Jadi harus dikasih jarak supaya pencernaannya beres dulu, energinya dihabiskan untuk mencerna makanan yang kamu konsumsi, dan selanjutnya energi kamu bisa difokuskan untuk digunakan oleh otot kamu. Catatan untuk yang latihannya di siang hari. Siang hari itu kan cuacanya lebih terik dan suhunya lebih panas. Jadi untuk kamu yang latihannya di outdoor dan semi outdoor, kamu harus perhatikan hidrasi. Pastinya dengan suhu yang lebih panas, cairan yang keluar dari tubuh akan lebih banyak. Untuk yang latihan di waktu malam, nah ini butuh perhatian khusus. Malam itu sebenarnya persiapan tubuh kita untuk tidur dan istirahat ya. Beberapa artikel ilmiah menunjukkan sebaiknya kamu kasih jarak antara waktu terakhir latihan dengan waktu tidur itu sekitar 4 jam. Jadi kalau misalnya kamu tidur sekitar jam 11, berarti selesai latihannya di jam 7. Tapi kadang-kadang terlalu mepet ya sama waktu kerja, sehingga kadang-kadang selesai latihan jam 8 atau jam 9. It's okay, beberapa expert menyarankan kalau nggak bisa 4 jam, 2 jam. Tapi untuk jangka panjang disarankan, apalagi untuk pemula, supaya tidak terlalu mengganggu hormon dan siklus tidur kamu,
Berikan waktu jeda dari mulai selesai latihan sampai tidur itu sekitar 4 jam. Kita masuk yang kedua, persiapan mental. Mental ini sebenarnya yang paling penting di antara semua persiapan. Untuk menjaga kontinuitas atau keberlanjutan latihan, itu adalah perkara mental. Jadi gimana nih untuk pemula supaya bisa menjaga konsistensi latihan? Maka aku ada beberapa tips ya. Secara teori tuh disebutkan fokus sama tujuan. Jadi memang kamu harus buat dan tuliskan di atas kertas goals kamu, kemudian buat jadwalnya di atas kertas, dan sebelum tidur, kamu sugesti diri kamu bahwa besok pagi aku akan bangun, menjalani hariku, di jam sekian-sekian aku akan latihan ke gym, aku akan menyelesaikan latihanku dengan baik, dan aku akan bahagia karena menyelesaikan rencanaku sebagai bagian menuju tujuan. Itu salah satu cara untuk sugesti diri gitu, untuk yang pemula yang habitnya belum terbentuk. Ketika habit udah terbentuk, itu sekitar 30-60 hari, kamu bisa lebih flowing tanpa harus strict setiap malam tuh harus sugesti, karena dia udah terbentuk di alam bawah sadar. Nah, apalagi yang harus kamu lakukan untuk mensugesti diri? Kamu bisa visualisasikan bagaimana perasaan kamu, kemudian kamu membayangkan fisik kamu ketika kamu sampai di tujuan. Caranya, lakukan visualisasi ini di waktu-waktu tenang. Kapan waktu tenang? Sesaat sebelum tidur dan segera setelah bangun tidur. Sugesti diri, dan yang kedua, visualisasikan perasaan dan secara physically apa yang terjadi ketika kamu mencapai goals kamu. Selanjutnya, untuk menguatkan mental kamu, kamu bisa menggunakan tambahan motivator eksternal. Apa itu motivator eksternal? Misalnya kamu pakai personal assistant atau personal training untuk membantu kamu mencapai tujuan kamu. Kadang-kadang motivasi diri kita ini naik turun ya, tergantung berbagai pengaruh eksternal. Nah, kita butuh orang lain, tergantung tipikal kamu. Ada yang butuh penguat orang lain sebagai motivator dan mengingatkan kamu supaya tetap on the track mencapai tujuan. Kamu bisa jelaskan apa kebutuhan kamu sehingga personal trainer kamu bisa menyiapkan program dan men-setting jenis interaksinya dengan kamu sesuai dengan kebutuhan dan karakternya kamu. Yang ketiga, pakaian yang nyaman dan fungsional. Selama latihan, kamu tentu akan memproduksi keringat tergantung dengan fisiologis tubuh kamu, apakah keringatnya banyak atau tidak. Untuk itu, perlu jenis pakaian yang bisa menyerap keringat, bahkan kalau bisa menjaga suhu tubuh kamu tetap cool. Nah, disarankan memakai jenis pakaian yang dry fit ya, karena dry fit itu sudah dilengkapi dengan teknologi untuk menyerap keringat. Ada teknologi cooling down suhu tubuh kamu. Kemudian di situ juga sudah ada teknologi anti bau. Tapi kalau misalnya kamu juga belum punya pakaian dry fit, it's okay. Pilih jenis pakaian yang menyerap, misalnya bahan katun. Kemudian jangan lupa kaos kaki juga pilih yang bahan katun, terutama untuk kamu yang banyak berkeringat di area kaki. Ini juga untuk menjaga higienitas tubuh kamu ya, supaya untuk jangka panjang itu nggak gampang kena penyakit kulit, baik di tubuh maupun di kaki. Selanjutnya, pakaian yang termasuk pakaian itu adalah sepatu. Biasanya untuk di gym, itu kan gerakannya adalah angkat beban atau mendorong, push-pull, dan gerakannya sih banyak yang statik ya dibanding gerakan-gerakan kardio atau gerakan olahraga yang kompetisi. Jadi sebaiknya kamu memilih sepatu yang solnya rata supaya permukaan telapak kaki kamu tetap rata di tanah, distribusi kekuatannya sama di ketiga
sudut-sudut kaki. Tapi kalau misalnya kamu latihannya disertai dengan gerakan-gerakan yang high impact, misalnya ada loncat-loncatnya, maka boleh pilih sepatu yang solnya agak tebal. Jadi tergantung program latihan kamu. Yang keempat, cukupi hidrasi sebelum, selama, dan sesudah latihan. Sebelum latihan, sebaiknya kamu tidak dalam kondisi kekurangan cairan. Jadi minum asupan cairannya udah normal gitu. Misalnya kamu latihannya malam. Kalau malam kan kira-kira 2/3 dari asupan cairan harian itu seharusnya sudah dikonsumsi ya. Misalnya sehari itu 8 gelas yang masing-masing 250 mili atau kayak cup air mineral yang dijual di pasaran itu 250 mili. Berarti kalau 2/3-nya kamu mungkin sudah habiskan 6 gelas atau 1.500 mili. Nah, kalau misalnya terasa kayaknya nih kurang minum, berarti kamu harus minum dulu sebelum latihan. Jangan kebanyakan, maksimal tuh 1 liter supaya perut kamu nggak kembung. Dan selama latihan, kalau misalnya latihan kamu di bawah 1 jam, kamu cukup konsumsi air putih, pengganti cairannya 500 ml sampai 1 liter per jam latihan. Tapi kalau latihan kamu agak berat intensitasnya dan lama durasinya lebih dari 1 jam, kamu perlu tambahkan cairan yang kayak elektrolit. Misalnya apa? Air kelapa, jus buah, smoothies, air putih atau air mineral itu sebenarnya ada elektrolitnya. Tapi kalau latihannya berat dan lama, kamu harus tambahkan sumber elektrolit lain. Sebaiknya bawa botol minuman sendiri sehingga dimanapun lokasi latihan kamu, kamu bisa ganti cairan sesegera mungkin. Kalaupun nggak bawa latihan, ya pastikan di tempat gym kamu menjual cairan pengganti apakah air mineral atau cairan isotonik untuk tubuh lainnya. Yang terakhir dan yang kelima adalah asupan energi yang cukup. Sama seperti cairan tadi, kamu juga harus mempersiapkan asupan energi sebelum dan sesudah latihan. Kalau saat latihan sih nggak disarankan ya, kecuali kamu jenis latihannya udah kayak atlet gitu. Jadi kalau sebelum latihan, pastikan 2 jam sebelum latihan kamu udah makan berat atau makan utama. Dan kasih jarak waktunya sekitar 2 jam untuk exercise supaya ada balance antara energi yang dihabiskan untuk pencernaan dan energi yang digunakan oleh otot. Nah, kalau misalnya kamu hanya snacking, maka kamu boleh kasih jarak sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau kamu makan berat nih ya, kamu pilih makan berat baru latihan, maka kamu sebaiknya siapkan nutrisi yang seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, dan lemak dalam makanan kamu. Jadi kalau misalnya contoh nih, kamu hanya makan nasi dengan kari gitu. Nah, itu mineralnya kurang. Jadi karbohidrat yang menghasilkan mineral seperti sayur dan buahnya nggak ada. Jadi kamu bisa tambahkan sayur dan buah untuk membantu keseimbangan elektrolit kamu. Kalau kamu cuma makannya cemilan, sebaiknya pastikan ada kandungan karbohidratnya dan protein dalam sekali cemilan. Contohnya kamu makan buah, pisang gitu ya. Nah, tambahkan susu atau yogurt atau kacang, karena susu, yogurt, dan kacang adalah sumber utama yang dominannya adalah protein. Sedangkan buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk itu sumber karbohidrat. Setelah latihan, sebaiknya disarankan langsung mengganti energi kamu dengan makan karbohidrat kompleks, protein, dan lemak. Kalau misalnya kamu pulangnya agak jauh, lebih dari 1 jam, kamu bisa bawa makanan pengganti energi kamu. Misalnya kurma, pisang, atau makanan kemasan, snack bar misalnya, untuk mengganti energi kamu. Sekian tips dari aku, 5 persiapan untuk latihan beban bagi pemula. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan populer pemula. See you!